Pernyataan mengejutkan Jenderal rezim Zionis mengatakan perang terbaru Gaza versus Israel buktikan kelemahan tentara Zionis. Seorang pejabat militer senior rezim Zionis memperingatkan tentang kelemahan pasukan darat Israel terhadap gerakan perlawanan Islam Palestina Hamas dan gerakan Jihad Islam Palestina. Menurut Pusat Informasi Palestina Brigjen Yitzhak Brik, Jenderal Pasukan Cadangan Militer rezim Zionis menggambarkan kebijakan para pemimpin Israel berdasarkan pada referensi penggunaan angkatan udara dan juga mengabaikan pengembangan atau kemampuan yang ada dari pasukan darat. Pendekatan ataupun pendekatan demikian sangat berbahaya, ujar Jenderal Zionis ini. Berbagai konflik dengan Hamas dan Jihad Islam di Gaza telah menyebabkan kemunduran Israel dan hilangnya kekuatan tentara untuk melakukan manuver darat atau bertindak di beberapa front tanpa kerugian ekonomi dan sosial bagi para pemukim, tegasnya. Jenderal rezim Zionis ini menuduh para pemimpin politik dan komandan militer Israel mengabaikan kekuatan darat tentaranya karena takut akan kerusakan dan juga korban manusia. Fakta ini telah membuat Hamas dan Jihad Islam merasa bahwa mereka menghadapi tentara yang lemah sehingga motivasi mereka meningkat untuk mengambil tindakan terhadap kita, papar ahli militer rezim Zionis ini. Kurang dari sebulan yang lalu, Al Jazeera menunjukkan kelemahan internal rezim Zionis dalam sebuah laporannya. Dalam situasi ketika Israel memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Timur Tengah dan dunia dengan masuk ke dalam aliansi dan kesepakatan politik, militer, dan keamanan. Tetapi situasi internal menunjukkan situasi yang berbeda, sehingga selama beberapa bulan terakhir, tokoh politik, tokoh militer, dan media Israel telah mengangkat banyak peringatan tentang memburuknya bahaya dan juga ancaman terhadap rezim ini. Kota tua Yerusalem tegang, Yahudi dan Palestina saling serang. Suasana di kota tua Yerusalem tegang lantaran bentrok antara Yahudi ultranasionalis dengan pemuda Palestina. Pertikaian tersebut pecah lama sebelum pawai kontroversial yang menandai Hari Yerusalem dimulai. Menurut laporan media berbahasa Ibrani, bentrokan itu terjadi lebih dari 2.600 orang Yahudi Israel diizinkan masuk ke Tempel Mount yang satu kompleks dengan Al-Aqsa. Saat kejadian itu berlangsung di kota tua, para peserta meneriakan, "Semoga desa kalian terbakar. Matilah orang Arab," katanya. Sehingga hal itu memicu bentrokan antara Palestina dan Israel. Ada batu botol hingga kursi dilempar ke sisi kota saat sebelum pawai. Polisi mati-matian berusaha memulihkan ketertiban itu, namun terus saja mendapat serangan. Orang-orang Palestina terus membela dirinya, menyerang orang-orang Yahudi yang mau mengambil situs suci mereka dan ingin menjadi yang memiliki atas kekuasaan itu. Para remaja Israel juga ikut mengejar orang-orang Palestina, demikian pula dengan polisinya yang tidak mau kalah. Warga Palestina yang bentrok dengan warga Israel lebih jauh diganggang dan berkelok-kelok menuju Masjid Al-Aqsa. Dalam insiden terpisah, pemuda Israel terlihat merobek bendera Palestina di jalur gerbang Damaskus, namun diserang kembali oleh gerombolan rakyat Palestina yang terus memperjuangkan tempat sucinya. Sementara itu, setiap tahun mereka datang ke sini dan memprovokasi kami, tapi tahun ini lebih buruk, rasanya seperti sebuah tantangan, kata seorang warga Palestina yang menolak disebutkan namanya. Ribuan warga Zionis lari terbirit-birit takut diserang Hizbullah, ini yang dilakukan rezim Israel. Rezim Zionis membuat ruang beton kecil di sekitar rumah para pemukim di wilayah utara daerah pendudukan untuk antisipasi serangan Hizbullah yang mengerikan. Perselisihan antara rezim Zionis dan Lebanon mengenai perbatasan laut antara kedua belah pihak semakin meningkat.
Lebanon mengatakan bahwa mereka tidak akan mengkompromikan haknya dalam negosiasi dengan rezim Zionis atas wilayah di garis laut 23 dan 29. Pada saat yang sama, militer Israel mengintensifkan aksi keamanan di perbatasan dengan Lebanon setelah Sekjen Hizbullah mengeluarkan peringatan keras kepada rezim Zionis. Televisi Al-Manar melaporkan, di bawah bayang-bayang ketakutan yang melanda para pemukim Zionis, tentara Israel berusaha meyakinkan mereka dengan memasang ruang beton yang kuat di dekat rumah mereka, di dekat perbatasan Lebanon setelah Tel Aviv bersikeras mengambil hak minyak Lebanon. Tindakan ini terjadi setelah peringatan keras disampaikan Said Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, yang menekankan dalam pidatonya baru-baru ini bahwa jika Lebanon tidak dapat menggunakan sumber daya minyak di laut, maka tidak ada seorang pun yang akan diizinkan untuk menggunakan sumber daya tersebut. Ladang gas garis di Lebanon Selatan disengketakan oleh Beirut dan juga Tel Aviv sejak 2020 lalu. Negosiasi teknis tidak langsung antara rezim Zionis dan Lebanon telah dimulai dengan mediasi Amerika Serikat. Namun sejauh ini belum ada hasil signifikan. Sebelumnya, situs Zionis Walla telah melaporkan bahwa tentara Israel telah membangun tembok di sekitar pemukiman untuk utara yang mencegah kemungkinan serangan oleh Hizbullah yang bisa meluluhlantahkan tanah Zionis itu. Ternyata dalam kegarangan Israel, hatinya ketakutan diserang oleh Hizbullah, salah satu atau bahkan satu-satunya pasukan yang dapat mengalahkan Israel di Timur Tengah. Kurang dari sebulan yang lalu, Al Jazeera menunjukkan kelemahan internal rezim Zionis dalam sebuah laporannya. Dalam situasi ketika Israel memperluas pengaruh geopolitiknya di kawasan Timur Tengah dan dunia dengan masuk ke dalam aliansi dan kesepakatan politik, militer, dan keamanan. Tetapi situasi internal menunjukkan situasi yang berbeda, sehingga selama beberapa bulan terakhir, tokoh politik, tokoh militer, dan media Israel telah mengangkat banyak peringatan tentang memburuknya bahaya dan juga ancaman terhadap rezim ini.